Selamat datang di Kriminal Arsip. Kali ini saya akan membahas satu lagi kasus pembunuhan yang terjadi tapi sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru yang saya bagikan, serta coretkan komentar positif kalian agar kita bisa berbagi pendapat. Tanpa banyak kata-kata lagi, siapkan jiwa, mental, serta batin kalian, dan mari kita buka arsipnya. Mungkin kalian pernah mendengar atau melihat di media-media tentang kasus pembunuhan yang terjadi di salah satu rumah kontrakan di Desa Telaga Sari, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Kota Banten. Korbannya seorang wanita yang sedang hamil 5 bulan. Ini profilnya. Dan kali ini saya akan membahas kasusnya. Penemuan dan kondisi jasad korban. Warga Desa Telaga Sari digegerkan dengan penemuan sesosok jasad tubuh wanita di sebuah rumah kontrakan pada hari Rabu, tanggal 13 April tahun 2016. Warga yang menemukan jasad itu langsung melaporkan ke pihak kepolisian Polsek Cikupa. Dengan gerak cepat, pihak kepolisian langsung meluncur ke lokasi kejadian guna memastikan laporan itu. Setelah sampai di lokasi, polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Lalu, jasad korban dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan autopsi. Setelah dilakukan autopsi, dokter forensik menyatakan bahwa korban meregang nyawa dengan cara dicekik dan tangan kanan serta kedua kaki korban telah dimutilasi. Pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan atas kasus pembunuhan ini untuk menemukan pelaku dan menemukan potongan tubuh korban yang dibuang oleh pelaku. Penangkapan dan motif pelaku. Setelah pihak kepolisian melakukan penyelidikan mendalam dan pemeriksaan beberapa saksi yang ada di sekitar kontrakan korban, diketahui dari keterangan seorang saksi, yaitu pemilik kontrakan, mengatakan bahwa korban tidak tinggal sendirian. Dia tinggal bersama seorang lelaki yang ternyata kekasih korban. Pihak kepolisian pun langsung melakukan pelacakan keberadaan, dan akhirnya
pada hari Kamis, tanggal 21 April tahun 2016, pelaku dapat diamankan di sebuah rumah makan di kota Surabaya saat lagi menunggu pesanan makanannya. Tanpa ada perlawanan, pelaku lalu diamankan dan dibawa ke polisi untuk dilakukan interogasi. Setelah dilakukan interogasi yang cukup lama, pelaku akhirnya mengakui semua perbuatannya, telah membunuh dan memutilasi kekasihnya sendiri, dan pihak polisi pun membawa pelaku untuk mencari potongan tubuh korban yang telah dibuang oleh pelaku. Kronologi kejadian. Awal pertemuan korban dan pelaku terjadi di bulan Agustus tahun 2015 di salah satu rumah makan di daerah Cikupa. Pelaku mengaku seorang bujangan dan korban mengaku seorang janda. Dari pertemuan itulah mereka melanjutkan pertemanan mereka hingga akhirnya mereka berdua memutuskan untuk menjalin hubungan sebagai kekasih. Lalu mereka berdua memutuskan untuk tinggal bersama di salah satu kontrakan di Desa Telaga Sari, Kecamatan Cikupa. Singkat cerita, mereka pun tinggal berdua dan akhirnya korban hamil. Pelaku dan korban sempat beberapa kali berusaha untuk menggugurkan kandungan korban, tapi sayang tidak pernah berhasil. Dan korban terus mendesak pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan menuntut untuk dinikahi. Pada hari Minggu, tanggal 3 April tahun 2016, terjadi keributan antara pelaku dan korban. Korban sering marah karena uang dari pelaku selalu kurang dan meminta status yang jelas, serta meminta orang tua pelaku untuk melamar korban. Keributan mereka pun terjadi hampir tiap hari, hingga puncaknya pada hari Minggu, tanggal 10 April tahun 2016, pukul 8 pagi. Pelaku membelikan nasi bungkus untuk dimakan bersama korban. Pada pukul 10, terjadi keributan lagi antara mereka. Kemudian, korban mendorong pelaku hingga terjatuh dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada pelaku. Karena merasa tidak dihargai, pelaku langsung membanting dan memiting korban dengan sangat kuat. Hingga kurang lebih 30 menit kemudian, pelaku melepaskan tangannya dan menyadari korban sudah tak bernyawa. Pada pukul 19.30 malam, pelaku berupaya menghilangkan jejaknya, lalu mengambil golok dan memotong tangan kanan korban, lalu ke pasar membeli plastik besar dan disimpan di kontrakan. Pada pukul 22 malam, pelaku meminta bantuan temannya untuk datang ke kontrakannya. Saat teman pelaku datang, pelaku lalu mengambil potongan tangan yang sudah dibungkus plastik, lalu keluar bersama temannya dan kemudian menuju ke pembuangan sampah Bugel di Tiga Raksa dan membuang potongan tangan korban. Lalu pelaku menginap di rumah temannya. Keesokan harinya, pada hari Senin, tanggal 11 April tahun 2016, sekitar pukul 7 pagi, pelaku kembali ke kontrakan untuk membersihkan darah dan jejak kaki. Pada pukul 4 sore, pelaku kembali memotong kaki kanan dan kaki kiri korban, lalu dibungkus dengan rapi dengan plastik besar dan membuangnya di tempat lain, kemudian melarikan diri dari kontrakan itu. Akhirnya sidang kasus pembunuhan serta mutilasi dengan terdakwa Kusmayadi alias Agus digelar di Pengadilan Negeri Tangerang pada hari Selasa tanggal 22 November tahun 2016. Terdakwa telah mengakui secara sah dan sadar telah melakukan pembunuhan disertai mutilasi terhadap korban Nur Atika alias Nuri pada hari Minggu tanggal 10 April
tahun 2016. Dalam amar putusan, majelis hakim menilai ada unsur dengan sengaja mengambil nyawa orang dengan pembunuhan berencana terpenuhi. Terdakwa bersalah melakukan pembunuhan berencana sesuai dengan dakwaan primer pasal 340 KUHP dan pasal 338 KUHP. Dan majelis hakim memutuskan terdakwa bersalah dan menjatuhkan vonis hukuman 20 tahun penjara. Nah, itulah salah satu arsip yang telah kita bahas kali ini. Semoga kalian meresapi kisahnya, mengambil hal positif dari kejadian itu. Tetap berhati-hati, tetap waspada, jaga diri kalian, dan cermat dalam memilih. Karena tindak kejahatan tidak mengenal siapa kalian dan kapan akan terjadi. Terima kasih telah menonton video ini, dan nantikan kisah-kisah nyata kriminal lainnya di Kriminal Arsip selanjutnya.